dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktek yang dilakukannya selama ini di kelas mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Kedua, penelitian melalui refleksi diri merupakan ciri PTK yang paling esensial. Ketiga, PTK dilakukan di dalam kelas sehingga fokus penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran berupa perilaku guru dan juga siswa dalam melakukan interaksi. Keempat, PTK bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran, perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Prinsip PTK. Pertama, tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu ataupun menghambat kegiatan utama. Misalnya, bagi guru tidak boleh sampai mengorbankan kegiatan pembelajarannya. Yang kedua, masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukan dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru di kelas. Ketiga, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Keempat, metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat dan taat azas PTK. Kelima, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, mendesak, menarik, menarik, mampu ditangani dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Keenam, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama peneliti serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Ketujuh, kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang menggunakan siklus berkelanjutan. Adapun komponen kajian dalam PTK, satu, siswa di antara lain berperilaku disiplin siswa, motivasi atau semangat belajar siswa, keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan lain-lainnya. Yang kedua, guru, antara lain metode strategi, pendekatan, ataupun model pembelajaran. Ketiga, materi pelajaran, misalnya urutan dalam penyajian materi. Keempat, peralatan ataupun sarana pendidikan. Kelima, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Keenam, lingkungan. Ketujuh, pengelolaan kelas. Adapun tahap dalam PTK yang pertama, planning ataupun rencana, seperti identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Selanjutnya, persiapan pelaksanaan tindakan, dan langkah selanjutnya, action atau pelaksanaan tindakan itu sendiri, seperti observasi atau lanjut ke yang ketiga, observasi pengamatan. Keempat, refleksi. Sekian paparan dari kelompok 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Bekaria yang telah mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Selanjutnya, di sini kami membuka sesi tanya jawab ataupun tanggapan dari kelompok lain. Kami persilakan. Ya, silakan kepada Ibu Bapak yang ingin menanyakan. Silakan sebutkan namanya, tampilkan wajahnya ya, hidupkan videonya. Siapa yang angkat tangan? Ibu Elan Purwana. Silakan aktifkan. Nah, Bapak ya. Bapak yang mau menanyakan, Pak? Ya. Bapak Andres Sofia Putra. Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Saya ingin menanyakan tentang masalah manfaat dari PTK itu sendiri. Menurut dari kelompok 3, Ya. Apa manfaat PTK itu baik bagi sekolah, bagi guru, dan bagi siswa itu sendiri? Ya. Bagaimana Pak? Bisa diulangi, soalnya suaranya agak ada gangguan. Bisa diulangi, Pak? Apa manfaat dari PTK itu? Kita melaksanakan PTK itu baik bagi guru, bagi siswa, bagi murid, dan bagi sekolah. Manfaat dari PTK itu. Iya.
Ya, terima kasih Pak. Jadi inti pertanyaan dari Bapak itu adalah apakah manfaat dari PTK baik bagi guru, sekolah, atau siswanya? Seperti itu ya Pak Ya, ya? ya Ya, Bu. terima kasih ya Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Siapa lagi bertanya? Silakan. Ibu Ellen. Ya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan Assalamualaikum namanya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Elan Purwana dari kelompok 1. Ingin bertanya, pertanyaannya yaitu, coba Bapak Ibu identifikasi apa saja masalah yang kiranya sering muncul atau yang sering dihadapi dalam mengelola pembelajaran di kelas, beserta bagaimana cara kita memecahkan masalah tersebut. Sudah, Ibu? Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, Bu. Baiklah, inti dari pertanyaan Ibu Ellen adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran dan bagaimana cara memecahkan masalahnya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu ya. Ada lagi? Bapak Andre Mitra Yuda. Andre, Ya, halo, silakan. Ya, halo. iya ya, silakan Ya, Pak. saya dari kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengkolaborasikan semua komponen-komponen di dalam PTK itu untuk menjadikan maksudnya mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Bagaimana mengkolaborasikan semua komponen PTK itu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita ingin capai. Terima kasih. Pak, Bapak siapa jadi, namanya tadi? Bapak Nama- Andre Mitra Yuda. Andri. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Jadi inti dari pertanyaan Bapak adalah bagaimana kita mengkolaborasikan komponen-komponen yang ada di PTK sehingga dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Begitu Pak? Ada lagi? Untuk sementara dari kelompok 3. Ibu yang menyampaikan pertanyaan dan jawabannya mohon nanti dicatat ya dan diketik. Nanti dikirimkan dengan saya. Pertanyaannya dan jawabannya mohon diketik nanti setelah. Sekarang silakan jawab. Sebutkan siapa yang mau menjawab, pertanyaan dari siapa. Nah, nanti saya tulis namanya. Silakan kelompok menjawab. Menjawabnya Atau mau boleh di kelompok lain, Pak? nanti Ada boleh tanggapan. tanggapan boleh nanti. Tapi tanggung jawabnya ke kelompok dulu. Silakan kelompok jawab. Nanti jika belum lengkap, nah boleh kelompok lain yang menanggapi. Apakah peserta dari kelompok 3 yang bisa membantu? Silahkan Ibu berdiskusi dulu. Setelah diskusi silahkan sampaikan dengan saya. Saya sedikit menjelaskan di sini bahwa penelitian itu ada sesuatu yang sangat penting bagi kita, terutama seorang guru. Bagaimana pentingnya penelitian ini sebagai contoh PTK ini sebagai contohnya adalah diagnosis yang disampaikan oleh
dokter, misalnya mengetahui penyakit orang, apa solusinya. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh guru. Penelitian PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Nanti ibu-ibu insya Allah ya, jika sudah mengajar ataupun akan mengajar, akan melakukan penelitiannya di kelas sendiri. Kenapa harus di kelas sendiri? Karena PTK ini adalah meyakini bahwa guru kelas itu mengetahui segala masalah yang ada dalam kelasnya. Karena yang dihadapi adalah anak-anak dengan berbagai karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi melalui PTK ini diharapkan masalah-masalah yang ada dalam kelas dapat dilakukan pemecahannya atau diberi solusi seperti motivasi yang rendah. Seperti saat kita masuk ke kelas, kenapa setiap anak ini kita belajar tidak ada yang mau melihatnya atau sibuk dengan kegiatan lain. Jadi melalui PTK ini maka bisa dilakukan apa latar belakang. Kita lihat latar belakang dari anak ini tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Maka melalui latar belakang tersebut tentu kita beri solusi. Bagaimana solusinya? Maka melalui solusi yang diberikan diharapkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini dapat berhasil. PTK ini akan selalu ada. Kenapa akan selalu ada? Karena perkembangan dunia yang sangat dinamis menuntut setiap anak memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Kalau ibu yang berasal dari sarjana pendidikan, saya yakin kompetensi inti, kompetensi dasar, itu sudah paham. Jadi setiap tahapnya anak harus menguasai kompetensi yang ada. Jadi dengan melalui PTK ini tujuan pendidikan, tujuan sekolah, tujuan mata yang terkecil adalah tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran, tujuan sekolah atau tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. Maka melalui PTK ini diharap adanya kejujuran dari guru untuk melaksanakan penelitian. Kenapa perlu kejujuran? Jangan sampai masalah yang tidak menjadi prioritas dijadikan prioritas untuk mengatasinya. Kelompok 3 sudah diskusinya? Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Siapa yang menjawabnya? Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Andel. Silakan, Pak Andel. Nama saya Azizi Ponetra. Azizi. Bapak Azizi ya, Pak? Ya. Tadi pertanyaannya, manfaat PTK untuk siswa, guru. Pak, silakan tampilkan videonya, Pak, yang menjawab atau yang menjelaskan, tampilkan videonya, Pak. Kita lihat siapa. Silakan ditampil videonya, video Bapak. Ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Tujuan PTK untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran dengan sasaran akhir memperbaiki hasil belajar siswa, sehingga PTK mempunyai manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dengan adanya pelaksanaan PTK, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran akan dengan cepat dapat dianalisa dan didiagnosis, sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Terus manfaat bagi guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa melalui proses pembelajaran dan pembelajaran yang dikelolanya. Melalui PTK, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Guru tidak hanya menjadi penerima hasil perbaikan dari seorang lain, namun guru ini
sendiri berperan sebagai perancang dan pelaku perbaikan tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan teori-teori dan praktik-praktik pembelajaran. Terus, manfaat bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Ada hubungan erat antara berkembangnya suatu sekolah dengan berkembangnya kemampuan guru. Sekolah tidak akan berkembang jika gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Kaitannya dengan PTK, jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam melaksanakan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang sangat besar. Karena peningkatan kualitas pembelajaran mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, saya tanya dulu dengan Bapak Azizi ya, jangan dimatikan videonya. Bapak Azizi sudah ngajar, Pak? Sudah, Pak. Sudah ada. Di mana, Pak? Di SD 87 SD. air terjun, Pak. 87 air terjun ya, Pak? Ya. Terjun. Yang di dulu S1-nya apa, Pak? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Jadi Bapak sudah paham ya. Kalau manfaat sendiri dari Bapak kalau pernah melaksanakan PTK, Pak? Belum pernah. Belum. Kalau Bapak melaksanakan PTK itu apa? Misalnya pemecahan masalah yang ada di kelas Bapak, apa saja masalah yang sering Bapak ketemui? Misalnya siswa yang kurang aktif atau apa? Masalahnya Ya. kedisiplinan siswa kebanyakan, Pak. Ya, kedisiplinan. Kalau hasil belajarnya sudah mencapai KKM, Pak? Semuanya atau masih banyak? Insya Allah sudah mencapai, Pak. Sudah mencapai. Jadi berarti dalam masalah pengetahuannya sudah tidak ada. Kalau sikapnya gimana, Pak? Sikapnya apa, kedisiplinan dan apa, disiplinan dengan contoh disiplinnya, Pak. Contoh disiplinnya mungkin pakai gimana, Pak? Hormat terhadap guru kurang. Berarti karakternya yang salah ya? Kalau misalnya Bapak ketahui karakternya yang salah, Bapak kasih solusi. Apa yang Bapak kasih solusinya? Solusinya Pemecahannya. Sopan santunnya salah, apa yang harus mungkin memberikan pembelajarannya berbentuk cerita atau gambar yang menunjukkan bagaimana karakter seharusnya atau bagaimana? Ada solusi lain? Solusi apa yang bagus? Kalau mungkin meningkatkan training untuk mengajar, Pak. Meningkatkan. Setelah Bapak berikan solusinya, apa dampaknya kepada Bapak? Apakah tambah baik siswanya atau tambah buruk? Kalau penelitiannya sukses? Tambah baik, Pak. Tambah baik. Jadi apakah karakternya yang rusak akan berpengaruh pada pengetahuannya? Kalau menurut Bapak? Tidak, Pak. Tidak. Coba Bapak selain dulu. Jadi karakter berarti ya Bapak mungkin yang Bapak temukan di lapangan. Selanjutnya lagi boleh, terima kasih kepada Bapak Azizi sudah menjawab. Pak. Ya, karakter. Lalu pertanyaan selanjutnya siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya. Siapa namanya, Bu? Bekaria Kusuma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan kelas dan solusinya bagaimana. Jadi kita ambil pengertian dari identifikasi masalah itu adalah langkah pertama yang dilakukan dalam PTK. Jadi di sini, di dalam melakukan PTK itu sendiri ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Adapun tidak semua masalah dalam pembelajaran itu bisa diatasi oleh PTK.
kita harus memperhatikan rambu-rambunya sebagai berikut. Yang pertama itu masalahnya harus real. Kedua, masalahnya harus pula bersifat on the job atau berada dalam kewenangan peneliti. Ketiga, masalah harus problematik, artinya masalah tersebut perlu dipecahkan. Selanjutnya, masalah harus memberi manfaat yang jelas. Artinya, pemecahan masalah tersebut akan memberi manfaat yang jelas atau nyata. Poin selanjutnya, masalah harus feasible, dapat dipecahkan, artinya terdukung oleh sumber daya yang ada, yaitu waktu, fasilitas, biaya, dan lain-lainnya. Adapun contoh dari masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran itu ada banyak sekali. Salah satunya seperti apakah kompetensi awal siswa untuk mengikuti pelajaran cukup memadai. Selanjutnya, apakah pembelajaran yang dilakukan itu cukup efektif? Apakah siswa cukup aktif dalam proses pembelajaran? Apakah sarana di sekolah itu memadai? Apakah perolehan hasil belajar siswa cukup tinggi? Jadi dari beberapa permasalahan itu bisa diatasi oleh dengan cara melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi di sini peneliti tidak hanya bekerja sendiri, melainkan bersama teman sejawat lainnya dengan melakukan kolaborator dengan teman-teman sejawat lainnya. Seperti itu penjelasan dari kelompok 3. Silakan mungkin ada tambahan ataupun sanggahan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawaban dari Ibu Bekaria. Di sini kami membuka, masih ada satu ya, dari Pak Ante Mintra Yuda. Atau kita ini ya, kembali ke Pak Andel, ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah atau ingin mempertanyakan lagi, silakan. Ya, sebenarnya. Ya. Dari tadi Ibu Presiden. Maaf Pak, suaranya agak ini. Dari ini pernyataan itu menyatakan tidak tetap dalam kelas itu bisa dalam PTK. Maaf Pak, Mohon maaf Pak, suaranya Pak. tidak jelas Pak. Ya mungkin yang lain aja lah, jaringan mungkin. Oke, atau ada yang dari yang lain? Ayo Bu, ingin bertanya Bu, masih bisa? Oh, bertanya nanti dulu. Untuk Pertanyaannya tahan dulu ya, nanti kita jawab dulu. Baru nanti kita bertanya. ya, ini masih masalah tentang pertanyaan dari Pak Andel, yaitu apa manfaat dari PTK baik bagi guru, sekolah, atau siswa. Tadi kan sudah dijawab oleh kelompok kami. Apa ada tanggapan atau sanggahan dari kelompok lain? Atau ada tambahan begitu untuk melengkapi jawaban dari kelompok kami? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan lagi untuk yang Ibu Elan. Tanggapan untuk Ibu Elan. Tanggapan untuk Ibu Elan bagaimana? Ada tanggapan lain? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Bekaria tentang identifikasi masalah yang dihadapi pada PTK dan cara memecahkan masalah tersebut. Silakan dari kelompok lain, ada yang ingin menanggapi atau menambah? Tidak ada? Nah, coba ibu-ibu semuanya aktifkan videonya, Bu.
Saya takut nanti ada yang meninggalkan laptop dan nanti sampai habis. Coba aktifkan semua videonya. Oke, berarti memang tidak ada tanggapannya. Nah, silakan matikan Ya. lagi videonya biar lancar. Tunggu dulu. Tidak ada? Ibu yang menjadi moderator bisa aktifkan videonya. Siapa yang tampil atau berbicara, silakan aktifkan videonya. Biar suasananya tahu siapa yang ngomongkan. Kadang melalui online ini kita kurang tahu siapa orangnya atau bagaimana geraknya atau melihat buku atau tidak. Kalau tidak ada Saya, Pak. mau menanggapi atau mau bertanya, Bu? Saya yang bertanya tadi, Pak. Oh, bertanya tadi. Ya, silakan tanggapi. Apa mungkin belum sesuai atau bagaimana? Iya, ingin menanggapi sedikit, Pak. Sesuai dengan yang sudah dijawab dari Ibu kelompok 3 tadi, yaitu jawabannya diantaranya ada masalah-masalah yang ditemukan yang saya catat di sini seperti kompetensi awal siswa yang tidak memadai, apakah sarana prasarana di sekolah juga sudah memadai atau belum, dan yang ketiga adalah hasil perolehan pembelajaran siswa yang sudah tercapai atau belum. Yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya tambahkan, untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya kita menggunakan pendekatan strategi, metode, atau teknik untuk mengatasi masalah yang timbul. Menurut ibu-ibu atau bapak dari kelompok 3, kira-kira strategi, metode apa yang sebaiknya kita gunakan supaya masalah tersebut dapat diatasi? Sekian, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Kelompok terima kasih. 3 bisa mencontohkan misalnya dalam pengetahuan. Nah, metode apa? Sesuaikan dengan contoh metodenya. Siapa yang menjawab? Tanggapan dari Ibu Elsa, Ibu Elan ya. Ibu Elan. Tidak ada yang menjawab? Kelompok 3, siapa yang mau menjawab? Silahkan. Ya, Pak. Ya, Bapak Sizi ya yang menanggapi. Bu Elan, mohon ulangi pertanyaannya. Pertanyaan. Ya, Pak. Mohon ulangi, Pak. Bu. Tanggapannya di luar. Tanggapannya tadi dari hasil yang saya simpulkan dari jawaban Ibu dari kelompok 3, yaitu yang pertama masalah yang timbul seperti kompetensi awal siswa yang kurang memadai. Yang kedua, apakah sarana dan prasarana di sekolah itu sudah cukup? Yang ketiga, apakah hasil perolehan pembelajaran siswa itu sudah efektif, efisien atau baik? Dan yang saya tanyakan, Pak, bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah tersebut? Tentunya kita menggunakan pendekatan atau strategi, metode, atau ada juga tekniknya. Menurut Bapak, kira-kira teknik atau metode yang tepat itu seperti apa, Pak? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin strateginya, contoh untuk pembelajaran IPA, kita untuk tekniknya kita praktek langsung di lapangan. Contohnya untuk pengamatan putri malu, mungkin ada tumbuhan putri malu ada di sekitar sekolah kita. Langsung mengajak siswa untuk berinteraksi, untuk melihat reaksi putri malu
pada pembelajaran IPA. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Terima kasih kembali. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan sedikit tentang bagaimana identifikasi dalam masalah PTK ini. Tentu identifikasi tersebut harus sesuai dengan masalah yang ada. Misalnya masalahnya adalah anak kurang mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Maka metode yang digunakan adalah sosiodrama. Memberikan anak itu kesempatan untuk menampilkan dirinya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tentu solusi kita sesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang perlu ditekankan di sini adalah ibu-ibu harus tekankan bahwa kurikulum yang kita terapkan di sini adalah kurikulum 2013. Jadi PTK-nya harus sesuai dengan kurikulum 2013. Jangan kita di lapangan menemukan kesulitan karena meneliti pada saat kurikulum yang lama. Apa beda kompetensi kurikulum 2013 dengan kurikulum yang sebelumnya? Di antaranya adalah jika kurikulumnya sebelumnya menerapkan pengetahuan yang diutamakan, pengetahuan, sikap baru karakter, pengetahuan, sikap baru keterampilan. Kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada sikap dulu diutamakan, harus diperbaiki. Yang kedua adalah pengetahuannya, baru yang ketiga adalah karakternya. Jadi yang dibeda-bedakan adalah sikap. Kita ketahui sikap yang harus kita ketahui dulu untuk diperbaiki. Kenapa? Sikap siswa ini akan berpengaruh kepada pengetahuan dan keterampilannya. Jika siswanya ribut, bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan? Apakah pengetahuan kompetensinya akan tercapai atau tidak? Maka tidak. Maka perlu kita lihat. Maka PTK ini adalah guru yang mengetahui masalah yang ada di dalam kelasnya. Maka penekanan PTK adalah apa yang masalah yang ada di kelas guru tersebut, maka itu yang harus diselesaikan. Jangan masalah di kelas orang kita selesaikan. Maka sesuai dengan jawab ke kelompok 3 tadi, yaitu kewenangan. Kewenangan kita adalah kelas yang kita ampu. Jangan sampai kelas orang kita pula yang kerjakan, atau memang boleh bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kelas, namun melihat kewenangan masing-masing. Baiklah, mungkin pertanyaan selanjutnya akan kelompok 3. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Ada yang ingin menanggapi lagi? Pak Arif? Ingin menambahkan seperti yang disampaikan oleh Ya, silakan. Oleh Bapak Tutor tadi, cara mengidentifikasi, kemudian apa yang metode pendekatan teknik yang digunakan untuk pembelajaran tersebut. Terlebih dahulu kita mengidentifikasi masalah yang ada di kelas kita. Jadi misalnya kita menemukan permasalahan di kelas A, misalnya di kelas kita sendiri pembelajaran IPA misalnya kurang menarik. Mungkin kita ganti pendekatan, kalau selama ini kita menggunakan metode ceramah atau pendekatan ceramah, penggunaan metode ceramah, artinya pendekatan guru. Nah, kita gunakan pendekatan student center misalnya. Nah, setelah kita tentukan pendekatan, kita gunakan strategi apa yang bisa kita gunakan nantinya. Nah, setelah dapat strateginya, nanti metode apa yang tepat. Mungkin kalau kita pakai ceramah kurang tepat, mungkin kita gunakan diskusi atau simulasi. Jadi anak-anak bisa memahaminya secara langsung. Kemudian teknik apa saja atau gaya apa saja yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, itu yang menurut saya untuk penambahan dari jawaban tadi. Demikian, terima kasih. Bapak yang menjawab siapa namanya, Pak? Pak Arif. Pak Arif Saputra. Arif Saputra, Pak. Ya, silakan yang lain lagi. Arif.
mau menambahkan sedikit. Ya Bu, silakan tampil videonya Bu. Pokoknya Ya. siapa yang menjawab, bertanya atau menanggapi silakan tampilkan videonya. Saya menambahkan sedikit ya Pak ya. Sedikit Namanya siapa? tambah. Ya. Nama saya Eliati Pak. Eliati. Ya. Yang pertanyaan Bu Elan tadi, bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah dan bagaimana strategi kita atau PTK itu awal dengan adanya suatu masalah. Suatu masalah itu yang dirasakan oleh guru. Ini pengalaman yang saya hadapi ya Pak ya. Kebetulan saya mengajar di kelas 1 ya Pak ya. Kemudian permasalahan yang saya alami, ada satu siswa itu sangat susah sekali untuk menerima pelajaran dari saya Pak. Dengan metode cerahkan, susah sekali pokoknya dikurang. Jadi inti permasalahannya susah menerima pelajaran dari saya. Ya. Jadi strategi yang saya ambil di sini adalah kan kelas 1 ya Pak. Strategi yang saya ambil dengan menggunakan kartu bermain untuk terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah, mungkin tanggapan dari Ibu bagus juga melalui kartu bermain ya Bu. Selanjutnya silakan kelompok. Apakah mengarahkan apa ada selanjutnya? Jangan tanggapan lagi, kita waktunya mau habis. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ante Mitra Yuda, bagaimana mengkolaborasikan komponen PTK untuk mencapai tujuan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Videonya diaktifkan bagi yang kelompok 3 yang menjawab. Apakah ada yang sudah siap menjawabnya, jawabannya? Ibu Arisia, apakah sudah ada jawabannya, Bu? Ya, sedikit ya saya mencoba menjawab. Mungkin nanti ada tanggapan lain. Pertanyaan dari Bapak Andre Mitra Yuda yaitu bagaimana cara mengkolaborasikan komponen PTK untuk mencapai tujuan. Seperti yang kita ketahui, kolaborasi itu adalah proses kerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide. Jadi di sini kan sudah ada komponen-komponen kajian PTK, yaitu pertama seperti yang dijelaskan oleh Ibu Bekaria tadi, yaitu adanya perilaku disiplin siswa, lalu adanya motivasi atau semangat belajar siswa, keterampilan berpikir siswa, kemampuan memecahkan masalah. Lalu yang kedua adalah guru sebagai pengguna metode, strategi, dan model pembelajaran. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi, tentunya dalam pembelajaran agar tercapai suatu tujuan pembelajaran tentunya harus ada trik atau kiat untuk mencari
strategi, metode, ataupun model pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Lalu adanya materi pembelajaran, urutan materi atau penyajian materinya harus disusun secara rinci, terus adanya pengorganisasian materi. Nah, lalu yang keempat adanya peralatan atau sarana pendidikan, yang mana kita bisa memanfaatkan laboratorium, bisa menggunakan media seperti gambar seperti itu. Lalu penggunaan sumber belajar. Terus nomor 5, penilaian proses dan hasil belajar. Hasil dari belajar itu nantinya akan ke ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Lalu komponen kajian PTK selanjutnya adalah lingkungan yang ditata menjadi lebih kondusif, baik ruang kelas ataupun lingkungan sekolah. Lalu pengelolaan sekolah. Pengelolaan sekolah dilakukan itu untuk pengelompokan siswa, pengaturan jadwal pelajaran, dan pengaturan tempat duduk. Itu adalah komponen kajian PTK. Jadi komponen cara mengkolaborasikan komponen PTK tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa adanya komponen-komponen itu. Lalu tentunya komponen 1, 2, 3 sampai seterusnya itu sangat berkaitan, sangat saling menunjang sehingga bisa terjadinya sehingga bisa mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, itu pendapat saya, jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan ataupun lain atau kami sendiri, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Arisia ya Bu. Iya Bu, iya Pak. Nah, jadi sudah mungkin kita untuk kelompok 3 kita sudahi dulu karena waktunya, karena teknisnya tadi banyak yang belum masuk, jadi waktunya habis di sana. Kita lanjutkan kepada kelompok yang lainnya. Terima kasih kepada kelompok 3. Ya. Ya, silakan kelompok Ya, lainnya kalau ya, terima kasih. Terima Bu. kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami. Jika ada kekurangan, kesalahan, kita kan dalam proses pembelajaran. Jadi mohon maaf saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya mau cek absen dulu. Tadi di sini yang hadir 26. 26 dikurang dengan saya berarti ada 25 orang. Yang di sini yang belum hadir saya lihat yang awalnya tadi ada Ibu Agustin. Ibu Agustin sudah hadir, Bu? Ibu Agustin ada? Belum. Bapak Debi ada? Belum juga. Bapak Firman? Berarti memang 3 orang ini, ibu-ibu ini mungkin ada kendala ya. Silakan tadi kelompok 1. Silakan tampil kelompok 1. Kelompok 3 sudah, silakan kelompok 1. Ibu Afifah, sudah siap Bu? Sudah lengkap anggotanya atau sudah siap? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, silahkan tampil. Siapa moderatornya? Moderatornya saya. Siapa Bu? Siapa namanya Bu? Moderatornya saya, Bu Eliati, Pak. Bu Eliati. Pak. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1
akan menyajikan makalah yang sudah kami bikin dan berjumlah 6 orang, Pak. Yang akan sudah kami buat kepada Ibu Elan Purwana. Ibu Elan silakan. Kalau kayaknya gangguan jaringan ini, Pak. Ibu Elan gangguan jaringan, Bu? Iya. Kayu Aro ini sering gangguan jaringan, Pak. Oh, Ibu Elan, iya. Nggak apa, yang lain bisa disampaikan menggantikan Ibu Elan. Itu Pak Bu Elin, soalnya PPT-nya kok nggak bisa dibuka di sini, Pak. Di share, Bu. Di share ada lambang arah ke atas, panah ke atas, silahkan diklik. Di HP atau di laptop, Bu? Di HP, Pak. Di HP. Coba buka videonya dulu, nanti di share, open share tray, lalu nanti muncul lagi. Berarti dia merekam desktop kita. Yang lain bisa menampilkan kalau Ibu, kalau ada kendala temannya, makanya PowerPoint itu wajib untuk setiap kelompok. Ya, setiap kelompok, setiap anggota kelompoknya. Jadi jika ada kendala satu orang, maka yang lainnya bisa mengatasinya. Jangan terpaku pada satu orang aja. Sudah siap, Bu? Bisa menampilkan Bu Epi atau Ibu Endang. Siapa yang bisa gangguan jaringan juga? Pak. Nah, ya enggak apa-apa kalau gangguan jaringan. Itulah kendala kita kalau kuliah online ini. Enggak apa-apa. Memang di Kajaro itu seperti ini loh, Pak. Kadang ya jaringannya itu enggak stabil. Enggak stabil. Kayu Aronya di mana ya, Bu? Kayu Aronya dibentuk, Pak. Oh, bentuk. Iya, ya. Gimana ini Pak solusinya, Pak? Ibu Eli ya. Ibu Eli bisa jelaskan atau jelaskan aja poin-poinnya. Karena waktu kita juga sedikit jelaskan apa itu pengertiannya, apa itu menurut pendapat Ibu aja. Mungkin kalau konsep bisa semua kita baca di buku atau internet. Nah, sekarang menurut Ibu aja apa poin-poin penting. Iya, Pak, maaf kemarin sudah kami kirim. Bapak bisa bantu nggak ya untuk tampilkan PPT-nya? Oh, Bapak tampilkan, iya. Kelompok 1 ya, Bu? Ya. Kelompok 1, Pak. Iya, tunggu di sini ya. Tunggu saya cari sebentar ya, soalnya di laptop satunya lagi. Iya, Pak. Kelompok yang lain silahkan siapkan, bagikan dulu PowerPoint-nya. Yang kelompok 1 ini orang Kayu Aro semua ya? Iya, Pak. Bu Epi, Bu Endang ada, Bu? Kayaknya nggak ada ya, Bu, ya? Iya, kayaknya cuman ada, Bu. Ada, Bu.
Ada. Ada, Bu. Alhamdulillah. Ada. Punya saya di Ada, laptop. Ada, nah, silakan. Punya saya belum dibuka. Silakan tampilkan. Siapa yang menampilkan tadi? Atau Bu Ingin? Emailnya di HP saya ada yang masuk punya kelompok ibu, tapi di laptop ini tidak ada tampilnya. Ibu Bella Monica yang terakhir mengirimkan, tapi di HP saya ada kelompok 1. Kalau nggak pakai PPT bisa, Pak. Kalau memang ada kendalanya ya tidak masalah. Silakan sampaikan aja poin-poinnya. Langsung, Pak. Langsung aja. Moderatornya mana? Saya, Silakan Pak. silakan. Langsung aja. Ya, lanjut Bu Elan akan menampilkan makalah kelompok 1. Silakan ditampil videonya ya. Jangan sampai satu kelas tidak tahu temannya. Iya, Pak. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan makalah PTK. Yang poin pertama yaitu pengertian penelitian tindakan kelas. PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Oleh Suparno tahun 2008. Yang poin B, tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Yang pertama, menurut Kunandar, dalam bukunya Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru. Tujuan yang pertama adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas. Yang B, peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas. C, peningkatan relevansi pendidikan. D, sebagai alat training in service yang memperlengkapi guru dengan skill dan metode baru. E, sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. F, peningkatan mutu hasil pendidikan melalui praktik pembelajaran. G, meningkatkan sifat profesional pendidikan dan tenaga kependidikan. H, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan akademik. I, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Yang kedua, manfaat penelitian tindakan kelas terbagi menjadi ada A, manfaat PTK bagi guru, manfaat PTK bagi pembelajaran atau siswa, dan yang C, manfaat PTK bagi sekolah. C, karakteristik penelitian tindakan kelas. 1. Adanya masalah PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktik yang dilakukannya selama ini di kelas mempunyai masalah. 2. Self-reflective inquiry atau penelitian melalui refleksi diri. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas, sehingga fokus penelitian adalah kegiatan pembelajaran. 4. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. 5. Kunci utama dalam PTK adalah adanya tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka mencapai perbaikan yang diinginkan. D. Prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama, tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh terganggu atau menghambat kegiatan utama. Kedua, masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukannya. Ketiga, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama. Keempat, metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat hingga tindakan dalam suatu hipotesis. Kelima, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata. Keenam, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian. Ketujuh, merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Kedelapan, meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas. Terakhir, komponen kajian penelitian tindakan kelas.
Yang A ada judul PTK, bab 1, bab 2, bab 3, dan tambahan yang sekitar pustaka dan lampiran. Terakhir, tahapan dalam penelitian tindakan kelas. Ada tahap perencanaan atau planning, tahap pelaksanaan acting, dan tahap observasi. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, sedikit saya menambahkan, Bu Direktur. Saya ingin nanyakan, Ibu Elan Purwana ini ngajar atau bagaimana, Bu, sebelumnya? Ngajar, Pak. Ngajar. Di mana ngajarnya, Bu? Di SD 166. 166. Di mana tuh, Bu? 66. Di Kayuaro Barat. Kayuaro Barat. Ibu ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 1. Kelas 1. Wah, ini yang luar biasa ya. Kita di SD ada namanya kelas tinggi dan kelas rendah. Kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 biasanya dipegang oleh guru yang senior. Nah, kalau kelas 1 yang Ibu pegang, apa kendala yang Ibu alami? Anak ribut, anak kurang paham atau apa? Kalau di kelas saya itu anak-anak masih suka bermain, Pak. Kemudian tingkat konsentrasinya cuma sebentar. Kadang kalau sudah istirahat, kalau masuk mereka sudah tidak konsentrasi lagi. Konsentrasi. Latar belakang pendidikan sebelumnya apa, Bu? Saya S1 Pendidikan Sejarah, STKI PGRI. Sejarah, Bu, iya. Sejarah. Jadi kurang konsentrasi. Kalau belajar membacanya sudah lancar semuanya atau tidak, Bu? Dari 20 siswa, 12 siswa yang sudah lancar, Pak. Itu kan jadi masalah untuk Ibu. Iya. Kalau belum lancar membaca, bagaimana ujian yang Ibu lakukan? Apakah didikte atau bagaimana? Iya, Pak, didikte. Didikte. Yang berarti ada 8 orang itu bisa dikte. Yang di 8 orang bisa dikte baru di huruf dan ejaan 2 huruf, Pak. Jadi itu bisa menjadi fokus penelitian Ibu, yaitu pada bidang bahasa. Ibu kurang bisa membaca siswa dengan misalnya metode apa yang mungkin bisa Ibu terapkan untuk